Di zaman dulu manusia dibentuk oleh kelas yang gaduh dan guru yang cerewet, oleh kapur yang patah dan pemikiran yang patah-patah. Tapi tetap dipikirkan, kini manusia lebih sering lahir dari rahim algoritma, disusui oleh likes, dan dibesarkan oleh notifikasi. Pendidikan bergeser dari proses menjadi performa, dari kedalaman menjadi ketenaran, dari nalar menjadi trigger. Chico Blade menyebutnya sebagai netizen algoritmis, makhluk digital yang lebih tahu tren ketimbang tahu diri. Mereka tak lagi bertanya, apa maknanya? Tapi berapa engagementnya? Sebab yang dinilai bukan isi pikiran melainkan isi dashboard statistik. Disinilah awal keretakan budaya berpikir. Ketika AI hadir bukan sebagai alat bantu refleksi, tapi jadi tempat meramal nasib asmara dan mengetik doa. Logika disubkontrakan, demi viralitas yang disulap jadi kebenaran semu. Menurut data Reportal tahun 2004, 71,7% pengguna internet Indonesia memakai AI generatif bukan untuk edukasi, tapi untuk hiburan. Sementara di belahan dunia lain, AI menjelajah sel kanker. Kita sibuk mengetik, ChatGPT bikin pantun lucu buat gebetan, tolong ramalkan jodoh saya, dan quotes-nya dong, biar kelihatan deep. Chico Blade menyebut ini dukunisasi digital. Bukan karena AI jadi pintar, tapi karena manusia ingin disihir. Karena statistik jadi pengganti logika, dan prompt jadi mantera. Dan ironisnya, ini makin tajam ketika dunia pendidikan pun ikut menyerah pada kenyamanan mesin. Litbang Kompas tahun 2024 mencatat 6 dari 10 mahasiswa menggunakan AI untuk tugas tanpa mengecek ulang hasilnya. Mereka lulus tapi tak belajar, mengetik lebih cepat dari merenung. Chico Blade menyebut sebagai otomatisasi kebodohan saat berpikir bukan lagi proses internal, tapi eksternal yang diwakilkan ke mesin. Masih belum berhenti di situ. Kampus yang dulu jadi ruang kontemplasi kini berubah menjadi pabrik sertifikasi. Studi literasi digital UGM tahun 2023 menunjukkan hanya 12% mahasiswa yang mampu membedakan mana hasil AI dan riset ilmiah. Kampus menjual gelar seperti supermarket, cepat, murah, dan bebas mikir. Gelar bertambah, kapasitas mengecil, dan yang tersisa hanya kemampuan meniru dengan estetika. Chico Blade menyebutnya sebagai akademia instan, tempat di mana gelar lebih penting dari gagasan, dan skripsi lebih cepat diketik ketimbang direnungi. Dan penyakit ini akan terus menjalar kepada netizen algoritmi. Contoh sederhana akan muncul di kolom komentar. Ketika ilmu disulap jadi hiburan, absurditas mencapai layar kaca. Salah satu TV nasional bahkan meluncurkan acara AI menjawab cinta dan ditonton lebih dari 1 juta orang. AI bukan lagi kecerdasan buatan, tapi kecerdasan yang dipertontonkan. Bukan untuk mengangkat nurani publik, tapi untuk menyusun punchline dalam pidato kosong pemimpin yang ogah membaca. Chico Blade menyebutnya kecerdasan yang dipolitisasi ketika substansi kalah oleh standing applause. Dan absurditas ini belum selesai. Dalam diam-diam spiritualitas pun diketikkan. Center for AI Ethics Asia tahun 2023 melaporkan 30% pengguna Indonesia pernah bertanya soal ibadah ke AI. Seperti, halalkah ini? Doa apa untuk rezeki instan? Seolah-olah AI dijadikan tokoh agama virtual, tanpa sanad, tanpa spiritualitas. Chico Blade menyebut sebagai tafsir otomatisasi. Ketika iman bukan hasil kontemplasi tapi auto-generate, sementara itu nafsu semakin canggih. Menurut berbagai narasumber terpercaya, Indonesia masuk kategori 5 besar dunia dalam memanipulasi AI untuk konten seksual eksplisit. Ketika ditolak, netizen marah seolah AI itu pelayan hasrat. Chico Blade menyebutnya sebagai simulasi nafsu. Digitalisasi insting primitif. Bukan AI yang bermasalah tapi manusia yang kehilangan malu. Semua ini berpuncak pada satu pola. Kita tak lagi bertanya untuk memahami, tapi untuk mendikte. Ketika jawaban tak sesuai ego, maka reaksinya, bangke ChatGPT-nya goblok. Masa jawabnya gini? Harusnya dukung aku. Chico Blade menyebutnya sebagai mental konfirmasi bisu, sebuah kondisi di mana pertanyaan bukan untuk membuka wacana, tetapi untuk mencari pembenaran dari bias personal. Dan dampaknya sangat nyata, di mana otak hanya jadi penenang, bukan lagi penggerak. Dan kita melihat generasi yang bingung peran, seperti AI jadi guru, jadi psikolog, bahkan jadi dewa kecil. Kemudian pendidikan tanpa literasi, di mana nilai naik tapi logika jatuh, dan masuk ke politik tanpa nurani. Janji disusun prompt tapi bukan prinsip. Dan menjalar ke media menjadi kolam bot, opini publik bercampur dengan ludah digital, dan diam-diam masuk ke ruang agama tanpa jiwa, di mana iman diketik bukan diyakini. Lalu muncullah komentar yang selalu berulang seperti mantra algoritmik di konten Chico Blade seperti, Chico Blade cuma sok tahu, ngapain serius? Hidup kan buat lucu-lucuan, kontenmu sama aja hasil AI sok kritik AI, ujung-ujungnya nyari views juga, munafik. Komentar-komentar ini bukan datang dari keingintahuan, tapi dari keengganan berpikir. Mereka mengabaikan proses di balik kata, riset yang diramu, dialog yang dilalui, peperangan logika yang ditafsirkan. Semua disamaratakan karena malas membedakan.
Tapi Chico Blade tak buru-buru menjawab keseluruhan. Bukan karena tak mampu, tapi karena terlalu mampu untuk sekadar bereaksi. Chico Blade tahu, balasan terbaik bukan pada balasan komentar, tapi pada kedalaman yang terus tumbuh. Dan kadang diam bukan bentuk kekalahan, tapi jebakan logis bagi mereka yang gemar menertawakan sebelum memahami. Karena dalam dunia yang terobsesi menjawab, yang paling mencengangkan justru pertanyaan yang ditahan bukan sekedar bertanya. Chico Blade tidak sedang menggurui anti kritik baperan, sok filsafat atau menghakimi teknologi, tapi sedang membedah kegagapan berpikir dalam dunia yang makin canggih tapi kian bising. Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pelarian emosi. Berpikirlah sebelum mengetik, filter sebelum share, dan bedakan yang cerdas dari yang hanya cepat. Dan bukan sekadar literasi digital yang sekadar diajarkan dalam seminar, lalu dilupakan di parkiran. Tapi kurikulum keberadaban, yang mengajarkan bahwa berpikir bukan sekadar soal benar atau salah, tapi soal berani merendah di hadapan kompleksitas. Bukan hanya memahami teknologi, tapi menundukkan ego intelektual yang sering merasa paling update, tapi sebenarnya ketinggalan dalam refleksi. Karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab dalam 300 kata. Dengan waktu 3 detik, ada hal-hal yang butuh diam, diskusi, dan detak jantung manusia bukan hanya klik dan notifikasi. Bangunlah diskusi di meja makan. Bukan sekadar membangun citra di layar Android. Cari guru yang membimbing. Bukan followers yang mengiyakan. Baca lambat-lambat, serap makna dalam-dalam. Sebab di dunia yang makin cepat, berpikir pelan adalah revolusi sunyi yang menolak punah. Chico Blade tidak hadir dalam tarian viral, karena ini bukan sekedar tren, tapi pedang yang menolak tunduk pada algoritma, dan pisau yang menguliti kebiasaan malas berpikir dengan logika, yang tak bisa difilter pakai efek lucu. Yang tertinggal bukan share dan views, tapi keresahan yang menusuk diam-diam, seperti suara hati yang menolak dikompresi. Ingat, generasi bangsa tidak lahir dari prompt, apalagi dari algoritma ilusi. Ia lahir dari kesadaran yang disakiti oleh pertanyaan, dari keberanian untuk tidak ikut-ikutan hanya demi validasi. Ia tumbuh bukan dari jempol yang refleks scroll, tapi dari kepala yang terbiasa bertanya, mengapa aku berpikir seperti ini? Untuk siapa? Dan dengan cara apa aku menegakkan logika dalam zaman yang penuh drama? Berikan argumen di kolom komentar bukan karena baperan ilusimu. Ketik saya setuju bukan karena ingin terlihat keren, tapi karena menemukan api logika yang ikut menyala dalam benakmu. Dukung Chico Blade bukan karena viralitas, tapi karena sadar ada sesuatu yang lebih tinggi dari views, yaitu keberanian untuk tetap waras dalam dunia yang gila secara terstruktur. Sampai jumpa di ladang jebakan berikutnya, tempat ilusi dipangkas dan logika diasah. Tempat di mana nalar tak lagi takut berteriak, karena sebelum jadi viral, maka waraslah terlebih dahulu. Salam anti ilusi dari saya, Chico Blade.